Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampak-Nampayan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu nang berkeadilan yang dihadiri oleh KPU, Wan Bawaslu se-Kalimantan Selatan serta perwakilan partai politik di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan dilaksanakan selawas 2 hari mulai 1 sampai 2 November 2023 di Hotel Grand King Hotel Banjarbaru. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu nang berkeadilan yang dihadiri oleh KPU Wan Bawaslu se-Kalimantan Selatan serta perwakilan partai politik di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan selawas 2 hari mulai 1 sampai 2 November 2023 di Hotel Grand King Hotel Banjarbaru. Dalam rapat tersebut, Bawaslu Kalimantan Selatan menghadirkan narasumber yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, Muhammad Hadin Muhjat, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Wirdian Ningsih, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Wirdian Ningsih, Wetakwani Prima TV memadahkan dalam rapat penyelesaian sengketa pemilu ini, sedikitnya ada 8 potensi sengketa dalam penetapan daftar calon tetap atau DCT pada pemilu 2024 mendatang. Di antaranya terkait pembahasan bakal calon legislatif terlambat mendaftar, akses perbedaan kesesuaian berkas di sistem informasi pencalonan, perbedaan tentang ijazah palsu, silon bermasalah, hingga berakibat partai kesulitan mengunggah data bakal caleg mantan narapidana. Bakal caleg yang diajukan merupakan anggota DPR MPR dari partai berbeda, dokumen persyaratan calon wan pencalonan kada lengkap. Kemudian yang menjadi pembahasan menarik dalam forum tersebut yaitu mengenai kada terpenuhinya 30% keterwakilan Babinian. Dari pembahasan bersama ini banyak masukan yang disampaikan sejumlah partai politik mengenai sulitnya mencari keterwakilan Babinian. Di mana untuk dasar hukum penetapan DCT ini pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Wan Peraturan KPU serta putusan MA Wan putusan MK bisa sesuai. Jadi memang kita harus melihat dari satu sisi aturannya, dan dalam aturan itu ada semangat tinggi untuk bicara mengenai keterwakilan perempuan, bahwa semangat itu sudah kita kawal sejak awal. Saya termasuk yang mengajukan permohonan sidang etik ya terkait dengan KPU ini ya terkait keterwakilan perempuan, dan kami berharap bahwa harusnya itu karena dianggap memang melanggar etik harusnya itu dilakukan, dan apalagi didukung dengan putusan Mahkamah Agung ya. Nah, menurut saya harusnya memperhatikan kondisi ini. Nah, namun ternyata KPU kan hanya mengeluarkan sebagai surat edaran. Menurut saya kalau dari surat regulasi harusnya memang dia mengikuti perintah dari Mahkamah Agung itu sendiri bahwa ditindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan terkait. Nah, permasalahan terkait dengan partai politik tidak dapat kita harus lihat kasus per kasus. Kemudian di sini sengketa ini harus kita lihat kasus per kasus, tidak mau mengakomodir apa memang tidak memiliki yang tadi disampaikan oleh KPU di sini bahwa ada kendala, bahwa mencari keterwakilan perempuan ini memang tidak mudah. Jadi memang ini yang kita sebut sengketa harus diselesaikan. Nah, penyelesaian sengketa ini kan dianggap adalah mencari solusi yang terbaik ya. Jadi kemudian kategori prinsipnya adalah peraturan KPU itu harus diubah dan ditegakkan sesuai dengan putusan Mahkamah. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono memadahkan keterwakilan Babinian ini adalah problem secara nasional sehingga pihaknya akan menunggu petunjuk dari Bawaslu RI Wan menunggu putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan 30% keterwakilan Babinian nang bacalek Wan diajukan oleh masing-masing partai politik pada pemilu mendatang agar ada keseragaman untuk tindak lanjut sengketa tersebut. Ini problemnya secara nasional ya, karena putusan Mahkamah Agung terkait dengan perwakilan perempuan itu tidak lagi menghitungnya pembulatan di bawah, tapi semua pembulatan ke atas. Tentu itu mempengaruhi komposisi 30% dari
jumlah caleg di setiap dapil yang diajukan oleh partai politik. Nah, kami juga menunggu petunjuk dari pusat terkait dengan hal ini, mengingat putusan Mahkamah Agung itu sudah dibacakan dan tindak lanjutnya itu seperti apa kan gitu. Karena apakah tidak serta-merta langsung bisa dilaksanakan, harus menunggu perubahan PKPU atau seperti apa, itu yang perlu ada keseragaman secara nasional oleh Bawaslu. Hal ini seperti apa, atau mungkin ada pertimbangan hukum lainnya yang digunakan oleh KPU sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut bisa diimplementasikan serta-merta. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PKB Kalimantan Selatan, Eko Nur Sujarwo, memadahkan dilaksanakannya rapat koordinasi dalam pembahasan penyelesaian sengketa pemilu 2024 mendatang ini sangat mendukung dan tepat untuk dilakukan. Eko Nur Sujarwo berharap pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang bisa terlaksana dengan baik, dan jika nantinya timbul permasalahan terkait sengketa dalam pemilu, maka Bawaslu dan KPU bisa menyelesaikan sengketa ini dengan melalui musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Saya dari PKB dengan adanya kegiatan ini sangat mendukung. Jadi sangat mendukung. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti di lain waktu lebih bagus lagi. Dan keduanya, seandainya nanti di waktu sudah dilaksanakan pemilu di 14 Februari 2024 itu, apabila terjadi sengketa dan perselisihan, mudah-mudahan bisa diselesaikan arif dengan bijaksana. Karena di tempat kita ini mufakat, pendapat diselesaikan bagus secara kekeluargaan. Jadi tidak usah sampai berlarut-larut seperti itu. Jadi supaya tidak bisa berlarut-larut, jadi intinya kami dari PKB mendukung atas kegiatan ini dan bagus, karena untuk beberapa tahun kemarin belum ada, kami baru mengalami tahun ini. Jadi mudah-mudahan bagus bisa dilaksanakan yang akan datang. Dan apabila saya tekankan dari PKB sekali lagi, bila ada nanti terjadi sengketa, apabila nanti ada terjadi permasalahan, mudah-mudahan Bawaslu, KPU dan pihak terkait bisa menyelesaikan secara arif dan bijaksana secara kekeluargaan. Harapan kami dari PKB seperti itu.